Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kali ini kita akan membahas untuk penilaian harian kimia ya. Kelarutan dan hasil kali kelarutan. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Kita langsung aja ya, soal nomor 1. Jangan lupa subscribe dan like-nya, serta share ke teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1. 4,76 mg padatan NiCO3 dilarutkan ke dalam 500 ml air. Membentuk larutan jenuh dengan nilai KSP-nya dengan nilai KSP sebesar gitu ya. Kita mencari KSP. NiCO3 itu adalah senyawa biner ya, terion menjadi Ni2+ dan CO3 2-. Ini koefisiennya 1, koefisiennya 1 namanya senyawa biner. Kalau senyawa biner, maka nanti KSP-nya otomatis langsung S kuadrat gitu ya. S pangkat 1 dikali S pangkat 1. S itu adalah kelarutan. Apa rumusnya S? Rumusnya S itu adalah gram. Ini miligram ya, saya jadikan gram. Dibagi dengan MR-nya. MR-nya kita hitung terlebih dahulu. Ni itu 59. Ditambah dengan C itu 12, ditambah dengan oksigennya 3 ya, 16 kalikan 3, 48. Maka MR-nya 119. Dikalikan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili. Volumenya 500. Oke. 119 kita bagi dengan 2 itu adalah 59,5. Ini ya di sini ya. 59,5. Selanjutnya 4,76 saya bagi dengan 59,5. Hasilnya 0,08 atau 8 kali 10 pangkat min 2. Kita kali dengan 10 pangkat min 3 ya. Maka 8 kali 10 pangkat min 5. Satuannya nanti M ya. Inilah nilai S-nya. Kita masukkan ke sana. Maka nanti KSP-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 5 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64, 10 pangkat min 5 kita kuadratkan itu 10 pangkat min 10. Atau 6,4 kali 10 pangkat min 9. Jawabannya D, pasti bisa. Next kita masuk ke soal nomor 2. Jika diketahui KSP NiCN2 adalah 3 kali 10 pangkat min 23, KSP AgCN sudah diketahui, manakah pernyataan yang benar? Ini hubungannya tentang kelarutan ya, maka saya akan mencari S-nya. Kita lihat di sini, KSP NiCN2. Nah, NiCN2 adalah senyawa terner. Kalau Adik langsung paham bisa ketemu nih, Ni-nya 1, Cn-nya 2. Ini adalah senyawa terner. Ionnya ada 3 gitu ya. Kalau senyawa terner itu langsung saja KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Ya, coba kakak ionkan ya. Ini adalah Ni2+ ditambah 2Cn-. Ini adalah S pangkat 1, di sini nanti 2S pangkat 2. Maka KSP-nya 4S pangkat 3. Kita kali. Oke ya dek ya. Nah, KSP-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 23. Kita lihat di soal 4S pangkat 3. Oke, maka S itu adalah 3 kali 10 pangkat min 23. Saya bagi 4, lalu kita akar 3. Oke, 3 dibagi 4 itu 0,75 ya. Atau saya buat 7,5 kali 10 pangkat min 1. Lalu dikali 10 pangkat min 23. Kita akar dengan 3. Ya, 7,5 kita akar dengan 3. Itu adalah 1,9. Ya, kita buat sini 1,9. Ini kan jadinya 10 pangkat min 24 ya. 24 dibagi 3 itu adalah 8. Maka 1,9 kali 10 pangkat min 8M. Inilah kelarutan NiCN2 ya. Selanjutnya kita akan mencari untuk kelarutannya AgCN. AgCN itu senyawa biner ya. Terion menjadi 2 ion yaitu Ag+ dan Cn-. Maka nanti KSP-nya itu adalah S kuadrat. KSP-nya 1,2 kali 10 pangkat min 16 sama dengan S kuadrat. Maka S adalah akar dari 1,2 kali 10 pangkat min 16. Nah, kita langsung aja ya. Akar dari 1,2 itu adalah 1,09.
10 pangkat min 16 di akar atau min 16 dibagi 2 itu adalah 10 pangkat min 8. Inilah inilah kelarutannya AgCN ya. Dilihat dari angkanya, maka kita tahu bahwa kelarutan S-nya ya, kelarutan NiCN2 itu lebih besar daripada AgCN. Semakin besar kelarutan, maka artinya semakin mudah larut ya. Maka AgCN semakin mudah mengendap terlebih dahulu. Atau kelarutannya kecil. Oke guys, maka jawabannya adalah mana nih? A. Kelarutan NiCN2 lebih besar. Oke ya, langsung aja jawabannya A. Nomor A. Poin A betul ya. Kita lanjut. Soal nomor 3. Hasil kali kelarutan PbSO4 yang memiliki kelarutan. Nah, ini adalah kelarutannya ya, bukan KSP-nya. Ini adalah S-nya. S-nya tuh 4,55 kali 10 pangkat min 2. Adalah gitu. Justru yang ditanya tuh hasil kali kelarutan. Ditanya adalah KSP-nya. Kita harus tahu dulu PbSO4 tuh senyawa apa. Oh, ini gram per liter ya, sorry. PbSO4 adalah senyawa biner karena dia terion menjadi 2 ion nih, Pb2+ dan SO4 2-. Karena biner maka nanti KSP-nya adalah S kuadrat. S pangkat 1, S pangkat 1. S itu adalah kelarutan. Yang namanya kelarutan itu satuannya wajib konsentrasinya bentuk M. M besar ya, molaritas atau mol per liter. Nah, ini kok masih gram per liter, maka kita rubah dahulu menjadi mol per liter. Masa agar berubah menjadi mol itu kan nanti rumusnya gram dibagi mr ya. Maka nanti 4,55 kali 10 pangkat min 2 saya bagi dengan mr-nya. Nah, mr-nya berapa kita hitung ya. PbSO4 ini adalah AR-nya. 207 ditambah dengan S itu 32 ditambah dengan 16 kalikan 4 itu kan 64, maka jawabannya 303. Inilah inilah MR-nya. Udah, nanti satuannya sudah mol per liter. Ini kan bawahnya sudah liter ya. Saya akan hitung 4,55 dibagi dengan 303. 0,015 kali 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 2 nya saya masukkan ke sini. Atau 1,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini 10 pangkat min 2. Oke, maka S-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Baru boleh kita masukkan ke KSP-nya. 1,5 kali 10 pangkat min 4 kita kuadratkan. 2,25 kali 10 pangkat min 8. Adakah? Ada ya, jawabannya C. Next kita masuk ke soal nomor 4, soal HOTS. Di sini berikut beberapa pernyataan mengenai grafik. Ini mungkin ada kesalahan soal ya, Dek. Karena di pilihan ganda itu ada poin 5 ini. Ternyata yang disediakan tuh hanya sampai poin 4. Jadi kita lihat dulu ya, satu persatu. Ya, kita coba cek poin ke 1. Kelarutan XY pada suhu 25. Suhu di sana, Dek. Ini suhu. Ini adalah kelarutan suhu 25 mana ya? Ini ya, di sini ya, suhu 25. Maka kelarutannya sekitar di sini, di bawah 10. Nah, ternyata apakah kelarutannya tuh 10 gram per 100? Tidak ya. Harusnya di bawah 10. Maka poin 1 salah. Kelarutan XY bertambah jika larutan XY jenuh pada suhu 50 Celcius diturunkan suhunya menjadi 10. Kalau suhunya semakin turun, otomatis kelarutannya itu juga turun. Ya. Kelarutan itu akan meningkat jika suhunya ditinggikan. Oke, jelas ini kelarutannya bertambah itu salah. Harusnya kelarutannya berkurang. Poin 3. Pada suhu 40 Celcius, kita lihat di sini 40 Celcius, di sini ya. Sebanyak 60 gram XY dapat larut dalam 400 gram air. Oke ya guys, saya akan buat ke sini. Nah, ini kurang lebih tuh di tengah-tengah sini lah ya. Antara 10 sampai 20 ya. Maka nanti kelarutannya itu adalah
15 lah ya, 15 gram per 100. 100-nya dari mana Mbak? Dari sini. Ini apa sih? Oh, gram, dalam gram air ya. Gram tiap gram ini nggak usah aja satuannya. Ini kalau saya sederhanakan 15 bagi 5 itu berapa? 3. 100 bagi 5 20. Nah, ternyata ini apakah kelarutannya tuh 60 per 400 gram? Kita cek ya. 6 dibagi 2 itu adalah 3, 40 bagi 2 itu 20. Berarti sesuai. Poin 3 betul. Yang ada 3-nya betul, yang ada 1-2-nya salah. Salah ya. Berarti 3 dan cek. Oh, 3-nya betul ya, berarti jawabannya D. Cuman poin 4-nya coba lihat. Sebentar. Saya akan cek poin keempat dulu ya. Sebanyak 45 gram XY yang dilarutkan dalam 100 gram air pada suhu 80 Celcius membentuk larutan jenuh. Kita lihat ya. 45 gram di mana ya, Dek? Saya akan hapus dulu. 45 gram sekitar sini. 45 per 100 ini ya. Kita akan gariskan ke sana. Nah, di sini maka sekitar 75 lah ya, pada suhu 75 derajat. Nah, jadi sebanyak 45 gram XY yang dilarutkan dalam 100 gram air pada suhu 80 membentuk larutan jenuh. Ya, jadi pada suhu 80 itu belum jenuh. Karena pada saat dia 45, dia suhunya masih 75, belum 80. Kalau ingin 80 derajat itu sudah jenuh, maka masanya itu harusnya ini guys. Perhatikan di sini. Nah, ini masanya harusnya 50. Oke ya, berarti poin 4 juga kurang tepat. Jawabannya 3, hanya 3. Silakan adik diskusikan dengan teman-teman ya. Kita lanjut aja ke soal nomor 5. Pada suhu tertentu, larutan jenuh ZnOH2 memiliki pH 8 plus log 4,5. Hasil kali kelarutannya, ditanya KSP-nya. Oke ya. Yuk, saya akan buat di sini ZnOH2 itu terion menjadi Zn2 plus dan 2OH-. Nah, berarti kan dia suatu senyawa yang memiliki sifat basa karena melepas hidroksida. Oke, karena basa, maka kita akan mencari OH-nya. Nanti POH sama dengan 14 kurangi pH. Nah, 14 kurangi 8 itu adalah 6 ya. 6 min log 4,5. Maka nanti OH-nya itu adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6. Kita masukkan ke sana. Nah, ini berarti 4,5 kali 10 pangkat min 6. Berarti ini adalah suatu reaksi ion sejenis ya, atau ada ion yang sama. Berarti Zn-nya berapa? Tinggal pakai koefisien 1/2 ya. 1/2 dikalikan 4,5 kali 10 pangkat min 6. 4,5 dibagi 2. 2,25 ya. 2,25 kali 10 pangkat min 6. Oke, kita akan mencari KSP-nya. Maka nanti Zn2 plus dikali dengan OH min kuadrat. Pangkat koefisiennya ya. 2,25 kali 10 pangkat min 6. 4,5 kali 10 pangkat min 6. Oke, ini kuadrat. 2,25 kali 10 pangkat min 6, 4,5 kuadrat. Itu 20,25. 10 pangkat min 6 kita kuadratkan, maka 10 pangkat min 12. 20,25 saya kali dengan 2,25. Itu adalah 45,5. Kali 10 pangkat min 15. Atau 4,5 ya. 4,5 kali 10 pangkat min 17. Oke. Jawabannya adalah E ya. Ya, kita bahas sampai dengan soal nomor 5 terlebih dahulu. Untuk soal selanjutnya kita lanjut ke part kedua. Selamat belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.